Pernah nggak sih kalian lihat buku yang sampulnya aja udah bikin penasaran? Nah, buku-buku kayak gitu tuh kadang justru yang paling bisa membuka mata kita soal cara pandang budaya lain. Hari ini kita bakal bedah satu teks yang, wah, mungkin bakal sedikit menggoyahkan apa yang kita pikir kita tahu soal agama dan keintiman. Oke, langsung aja kita lihat ya. Ini dia, Qurratul Uyun. Sampulnya sih cantik ya, kelihatan kayak kitab klasik gitu. Tapi coba deh lihat subjudulnya, Kitab Seks Islam. Wow, dua kata yang kayaknya jarang banget kita lihat barengan ya kan? Buat banyak orang ini pasti bikin bingung, bahkan mungkin dianggap kontroversial. Ini sebenarnya buku apaan sih? Catatan yang pertama yang muncul di kepala kita pasti ini beneran isinya kayak yang tertulis di sampul, atau jangan-jangan ada makna yang lebih dalam di baliknya. Nah, buat paham, kita jelas nggak bisa cuma lihat dari luarnya aja. Jadi, ayo kita mulai investigasinya. Kita coba pecahin kodenya satu-satu. Kita bakal kulik judulnya, terus kita cari tahu asal-usul buku ini biar kita dapat konteks yang pas. Dan di sini kita langsung nemu petunjuk pertama yang menarik banget. Judul aslinya, Qurratul Uyun, itu ternyata frasa bahasa Arab yang puitis sekali. Artinya itu penyejuk mata atau penghibur hati. Coba bayangin deh, sesuatu yang begitu indah, begitu menenangkan saat dipandang. Ini kan nuansanya beda jauh ya sama subjudulnya yang terkesan to the point tadi. Terus, lihat deh siapa penulisnya. Syekh Imam Abu Muhammad. Gelar Syekh dan Imam di depannya itu bukan sekedar hiasan loh. Ini tuh penanda kalau beliau adalah seorang ulama yang dihormati, seorang cendekiawan agama. Jadi, ini jelas bukan karya sembarangan. Waktu kita gali lebih dalam lagi ke halaman publikasinya, nah, di situ kita nemu detail yang lebih jelas. Ini jadi bukti kalau buku ini memang publikasi yang formal, bukan sekedar tulisan iseng. Nah, dari sini, gambaran lengkapnya jadi makin jelas. Kita jadi tahu penulis aslinya itu Syekh Muhammad At-Tahami Ibnu Madani. Terus, buku yang kita lihat ini adalah terjemahan yang dicetak pertama kali tahun 2009. Kenapa detail ini penting? Ya karena ini nunjukin kalau karya ini tuh dianggap serius. Dianggap berharga banget sampai perlu diterjemahin dan diterbitin ulang buat pembaca zaman sekarang. Ini bukan buku kaleng-kaleng. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu bukunya. Langkah berikutnya adalah memahami kenapa buku seperti ini bisa ada. Untuk itu, kita perlu melihatnya sebagai bagian dari sebuah tradisi yang jauh lebih besar. Jadi, ini nih yang perlu kita luruskan. Buku ini bukan buku sensasional modern yang sengaja dibuat buat bikin heboh pasar. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah karya keilmuan Islam klasik, panduan yang secara spesifik ditujukan untuk pasangan suami istri dalam komunitas Muslim. Buku ini juga bukan satu-satunya. Ia sebenarnya bagian dari genre literatur yang sudah sangat mapan dalam tradisi Islam, namanya fikih. Gampangnya, fikih itu ilmu tentang hukum dan etika Islam yang mengatur hampir semua aspek kehidupan, termasuk yaitu tadi, kehidupan pernikahan. Jadi panduan kayak gini tuh udah ada dari berabad-abad yang lalu. Ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan utamanya. Terus buat apa buku kayak gini ditulis? Apa sih tujuannya kalau dilihat dari kacamata agama? Ternyata tujuannya itu sangat terstruktur. Bukan cuma soal kewajiban atau kesenangan doang. Tujuannya itu untuk membimbing pasangan biar paham kewajiban masing-masing, biar ikatan mereka makin kuat, terus bisa mencapai kesenangan secara bersama-sama, dan yang paling unik, semuanya itu dibingkai sebagai sebuah ibadah yang bisa mendatangkan pahala. Pada akhirnya, semua itu kembali ke satu frasa kunci, pernikahan yang diberkati. Dalam tradisi ini, keintiman fisik itu nggak dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan spiritual, apalagi bertentangan. Justru sebaliknya, itu adalah bagian penting dari sebuah ikatan suci yang diridhoi Tuhan. Jadi, setelah kita menelusuri semua ini, kita jadi punya pemahaman yang baru kan? Perjalanan kita yang dimulai dari sampul yang bikin kaget, sekarang membawa kita ke pemahaman yang jauh lebih dalam dan ternyata nggak sesederhana itu. Kesimpulannya jelas. Qurratul Uyun ini jauh lebih dari sekedar judul yang provokatif. Buku ini ibarat jendela langka yang ngasih kita kesempatan buat ngintip gimana sebuah tradisi agama besar memandang dan ngasih panduan untuk salah satu bagian paling intim dalam hidup manusia. Tujuannya, ya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan berkah di akhirat. Dan pembahasan ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin nih. Setelah kita tahu konteks buku kayak gini, gimana ya cara pandang ini mengubah atau mungkin menantang asumsi kita sendiri soal hubungan antara keyakinan, budaya, dan hal-hal yang intim? Coba deh pikirin. Ini jadi bahan renungan yang menarik banget kan?